Pemirsa, rencana koalisi besar yang digadang-gadang partai politik khususnya PDI Perjuangan tidak membuat Ahok gentar. Kekuatan partai politik untuk memunculkan satu nama penantang dirinya merupakan hak politik setiap parpol dalam suatu proses demokrasi. Meski sejumlah partai politik saat ini tengah berkomunikasi untuk merapatkan barisan membentuk koalisi besar, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak merasa gentar. Ahok menanggapi koalisi besar yang tengah dijajaki PDI Perjuangan dan beberapa parpol adalah hak politik setiap partai dan bagian dari proses demokrasi. Misalnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Waktu itu saya tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, nanti gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya kayak gini gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup ya? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Terkait rencana koalisi besar, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya tengah menyusun skenario untuk Pilkada DKI Jakarta, termasuk kemungkinan berkoalisi untuk mencari satu nama calon gubernur DKI penantang Ahok. Tentu saja kami punya calon-calon pemimpin yang telah berproses dan kemudian akan ada kombinasi yang menarik dari PDI Perjuangan. Sekali lagi, kita tidak ingin memaksa untuk mendukung orang. Semuanya dengan sebuah kesadaran. Sementara itu, pengusaha dan juga bakal calon gubernur DKI Jakarta yang didukung Partai Gerindra Sandiaga Uno mengklaim saat ini dukungan kepada dirinya semakin banyak dan datang dari berbagai partai politik. Saya juga melihat ada komunikasi yang baik dengan PKS dan partai-partai yang lain. Saya cukup optimis dan positif melihat perkembangan terakhir ini. Sejauh ini yang sudah fix merapat ke Gerindra selain PKS? Ada beberapa partai yang mudah-mudahan bisa mengumumkan dalam 1-2 minggu ke depan. Komunikasi yang tengah dijajaki parpol termasuk PDI Perjuangan dengan beberapa partai masih belum final. Pengamat politik menilai Ahok masih berpeluang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi mayoritas di DKI tersebut. Saya sebetulnya belum merasa bahwa sekarang ada koalisi PDIP, PKS, dan PKB dan lain-lain ya, karena sebetulnya PDIP ini baru beberapa orang yang ngomong yang saya kira belum sampai kepada tingkat yang paling tinggi namanya Ibu Megawati. Memang saya membedakan antara hubungan antara Mas Ahok sama beberapa kader PDIP dan Mas Ahok sama Ibu Megawati. Sebab hubungan yang terakhir ini menurut saya chemistry-nya cocok dan Ibu Mega juga senang sama Ahok ya. Jadi menurut saya ini belum menjadi koalisi yang real lah sekarang ini ya. Tim Liputan Metro TV. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengaku belum memutuskan sikap politik yang diambil. Meski Basuki Cahayapurnama sudah menetapkan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernurnya. Dan Partai Persatuan Pembangunan menegaskan tidak akan mendukung gubernur petahana karena mayoritas kadernya ingin agar Jakarta dipimpin oleh orang yang baru. Permisi Pak sama Metro Pak. Gimana jadi maju? Sikap santai ditunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat saat ditanya kepastiannya maju kembali pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Jarod yang merupakan kader PDI Perjuangan menyebut dinamika politik masih berjalan. PDIP juga terus menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik untuk mengusung nama calon gubernur dan wakil gubernur. Sabar, masih panjang kan gitu ya. Masih panjang, kan masih bulan September. Agustus saja belum selesai. Lebih baik kita fokus kerja aja lah ya. Kita fokus kerja ya. Biarkan pilkada proses mekanisme berjalan terus ya. Tapi yang penting kalau saya pribadi ya fokus aja kerja ya. Koalisi besar PDIP, PKB, PKS ini gimana Pak tanggapannya? Masih belum, biar aja proses mekanisme di partai kan berjalan. Dan belum ada keputusan apapun dari partai ya. Dan komunikasi berjalan secara alami aja dengan siapapun. Sikap tidak mau terburu-buru menetapkan calon gubernur juga ditunjukkan Partai Demokrat. Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, 8 nama calon gubernur yang dijaring masih digodok Majelis Tinggi Demokrat.
Yang sudah mendaftarkan udah 8, terus nanti ini harus kita komunikasikan. Karena begini, Demokrat itu suaranya cuma 10, sehingga dia nggak bisa mengajukan sendiri. Harus berkoalisi dengan sahabat-sahabat lain. Nah, ketika bicara itu nanti harus bicara calon juga kan. Jadi di situ saling kuncinya dan menarik diplomasinya. Sikap berbeda ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi mengatakan partainya tidak akan mengusung gubernur petahana karena mayoritas kader P3 ingin gubernur baru Jakarta, orang yang tidak pemarah, sabar dan visioner. Mayoritas hampir mutlak menghendaki P3 untuk tidak mengusung incumbent dan mengusung calon yang nuansa dan warnanya lebih sesuai untuk warga Jakarta. Bagi mereka untuk DKI Jakarta ini yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang rendah hati, yang bersih, yang cekatan, yang mendengarkan rakyat kecil, tidak merendahkan orang lain, tidak pemarah, sabar, tetapi juga visioner. Polaritas dukungan calon gubernur memang belum final. Hanya Basuki Cahayapurnama yang sudah pasti mengantongi dukungan partai. Sedangkan Sandiaga Uno, meski didukung Gerindra dan PKS, pencalonannya juga masih dapat dipengaruhi partai lain. Tim Liputan, Metro TV. Bakal calon gubernur DKI Partai Gerindra, Sandiaga Uno berharap ada koalisi besar pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Koalisi besar menurut Sandiaga Uno akan lebih memudahkan persaingan melawan calon petahana Basuki Cahayapurnama. Sandiaga Uno menyatakan komunikasi dengan sejumlah partai politik terus dibangun oleh petinggi partai. Selain PKS, Sandiaga Uno juga mengklaim sudah satu visi dengan PDIP. Menurut Sandiaga, akan ada beberapa partai politik yang menyusul memberikan dukungan terhadap dirinya. Menanggapi elektabilitas dari Ahok yang tinggi, Sandiaga pun setuju dengan rencana koalisi besar di Pilkada. Dia berharap dalam Pilkada nantinya hanya akan ada 2 calon yang memperebutkan suara warga DKI Jakarta. Sandi juga beralasan 2 pasangan calon dalam Pilgub DKI akan lebih menghemat anggaran dan energi. Dalam keadaan ekonomi yang agak melambat, kita punya anggaran yang terbatas, mari kita hemat anggarannya. Kalau hanya 2 pasangan calon, kita tentunya akan melihat bahwa pemilih ini akan lebih hemat ke depan. Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli 2 pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok optimis dengan 3 partai politik yang mendukungnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok pun tidak getar jika tidak ada dukungan tambahan dari partai politik selain 3 partai politik tersebut. Ahok menegaskan ia saat ini tengah fokus menjalin komunikasi dengan 3 partai politik pendukungnya, yaitu Nasdem, Golkar, dan Hanura. Hubungan Ahok dengan lawan teman Ahok pun diakui masih berjalan dengan baik dan tengah membentuk sekretariat bersama 3 partai politik yang mendukung dirinya. Ahok juga tidak gentar jika PDIP mengusung wali kota Surabaya Tri Risma Harini untuk melawannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Dengan majunya Risma, menurut Ahok akan membuat Pilkada DKI Jakarta semakin lebih semarak. Selain itu, warga Jakarta pun mendapatkan banyak pilihan untuk memilih calon pemimpin Jakarta.
Ya lawan terberat saya sendiri. Antara Bu Risma sama Pak Sandi? Semua bebas aja. Bagi saya kan gini, bukan soal lawan nggak lawan berat. Saya senang kalau makin banyak orang mau jadi gubernur DKI, dari daerah makin baik. Ini akan mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia, kalau dia pengen jadi bupati, jadi gubernur di DKI, pasti dia akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami kan, kalau pengalaman kami, nanti muncul lagi nih. Orang akan mulai bandingin lagi, ini makin pengalaman. Jadi orang makin tahu. Jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia. Sekarang juga parpol seluruh Indonesia juga, politisi seluruh Indonesia juga makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat yang mau dukung, kerjanya nyata, partai yang ngelamar kita. Partai yang akan mendukung kita. Ini dibuktikan. Nasdem, Hanura, Golkar membuktikan. Jadi ini menguntungkan untuk politisi di kita.